Shalom, shalom, soteria, soteria. Selamat berjumpa ya kembali dengan saya Bejana. Puji Tuhan. Ya, dalam acara ini, dalam pelayanan khusus ya, Healing and Deliverance Ministry. Ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan saudara. Tuhan sangat baik. Saya masih diberi kesempatan terus untuk melayani pelayanan ini saudara, ya lewat YouTube tapi saudara ya, meski lewat YouTube, Roh Kudus ini loh berembus saudara. Roh Kudus berembus. Saudara, saya menyampaikan kepada saudara-saudara dari tempat saya ini, ya, di mana saya melayani pelayanan khusus ini, menghembuskan kuasanya Dia. Kuasa Pentakosta, ya, Rabu yang lalu, ya, Rabu yang lalu itu saya kan sudah berbicara mengenai kuasa Pentakosta, saudara. Nah itu saya hembuskan dari tempat ini, saya bersyukur, ya, untuk tempat ini, saudara, yang mana Tuhan sudah sediakan. Puji Tuhan, saudara. Saya akan menyampaikan ini, saudara. Maka itu saya mau menyampaikan khotbah saya ini dengan tema menjalani rencana Tuhan. Yaitu saya ambil di dalam kitab Ayub, saudara. Ya, saudara bisa buka kitab Ayub pasal 42 ayat 2. Satu ayat ini aja, saudara. Ya, begini, saudara. Aku tahu, ya ini Ayub ya. Aku tahu bahwa Engkau Tuhan Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Ini cermati benar, melakukan segala sesuatu tanpa kecuali yang datang dari Tuhan. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Maka itu saudara, saya beri tema, ya, khotbah saya ini menjalani rencana Tuhan. Saudara-saudara, ini saya membaca kitab Ayub, saudara. Ya, seringkali saudara-saudara, ya, saya ada konseling ya. Orang yang saya minta buka kitab Ayub, ada yang nggak berani, saudara. Takut bilangnya, ngeri, saudara. Ya, kalau saudara membaca dari awal-awal, saudara, ya, kitab Ayub ini, wah. Kita mohon sama Tuhan, saudara. Ya, kenapa? Ayub ini, ya, kalau saudara membaca kitab Ayub ini, Ayub ini kan adalah orang yang saleh di hadapan Tuhan. Ya, saleh, tahu saudara, saleh ya. Tapi kenapa dia menghadapi sesuatu yang dalam hidupnya itu yang dahsyat? Ya. Nah, ini Ayub mengatakan loh, ya toh, tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan itu sebetulnya baik, saudara, sangat baik. Tapi di dalam diri Ayub ini kan menakutkan, saudara. Kenapa? Kalau saudara membaca dari awal-awal, saudara, ya, karena Tuhan membuka pagarnya Ayub. Pagar Tuhan dibuka oleh Tuhan. Ya, ketika pagar itu dibuka, iblis masuk, saudara. Nah, itu loh yang berbahaya, saudara. Menghancurkan semuanya loh. Baca, dia punya harta benda kekayaan habis. Ya, kehidupan keuangannya, wah, hancur, saudara. Di dalam kehidupan rumah tangga kerukunan juga hancur, kesehatannya juga hancur, habis, saudara. Tiga-tiga, kerukunan, kesehatan, keuangan. Ketika pagarnya Tuhan itu dibuka oleh Tuhan dari Ayub. Loh, kenapa, saudara? Ya ini, Tuhan punya rencana. Loh, ini bukan Ayub saja, saudara-saudara. Kalau membaca di kitab suci ini, di Alkitab kita ini ya, kitab suci kita ini, loh, saudara. Dari
Kejadian, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tuhan tuh punya rencana bagi orang-orang yang dipakainya, ya nabi-nabi pada waktu itu, ya tidak hanya saya dari nabi-nabi, para raja, hakim-hakim, sampai ke perjanjian baru, saudara. Yesus sendiri, para rasul dan orang-orang percaya pada waktu itu. Ini di Alkitab. Saya beritahu, tapi saya mau sampaikan kepada saudara, ini tidak hanya sampai selesai di Alkitab, tapi sampai saat ini loh saudara. Terus, orang-orang yang dipakai Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, siapa saja dipakai Tuhan. Tuhan punya rencana. Yang rencananya ya, ini saudara, katakan, tidak mudah, ada duka, ada suka, air mata, ya, ada senyuman, wah macam-macam saudara. Ya, tidak mudah saya beritahu. Ya, tentu tiap-tiap yang Tuhan mau pakai, ya, berbeda-beda. Peristiwa kasus yang dialami, yang Tuhan berikan pada mereka untuk melaksanakan rencana Tuhan. Ya, harus dijalani. Mau tidak mau harus dijalani. Ya, kalau tidak, maka itu saudara saya beritahu untuk hari-hari ini, saudara, saya bicara mengenai tempo hari kuasa Pentakosta. Ada penolong yang lain, pengajaran Roh Kudus yang luar biasa. Ya, kita butuh semua sekarang ini. Ya, sekarang ini hamba-hamba Tuhan yang hidup pada zaman sekarang, orang-orang percaya termasuk semuanya saja. Dan saya beritahu saudara, rencananya Tuhan tidak akan gagal. Nah, ini saudara, ya saya mau menyampaikan, ini bukan sekedar tertulis teori-teori kata-kata belaka ini. Saya mengalami saudara-saudara. Untuk membuktikan, ini bukan apa ya, bukan pamer, bukan apa ya, tapi untuk membuktikan bahwa apa yang Tuhan perkatakan, Tuhan rencanakan, itu sempurna saya katakan. Tidak pernah gagal untuk menjalani rencana Tuhan ini loh saudara. Tuhan tidak akan membuat itu satu yang gagal. Andai kata kita tidak kuat, tidak mampu, Tuhan sudah nyatakan, rohnya sudah dicurahkan, Pentakosta itu saudara, Roh Kudus, Roh Allah sendiri, sudah dicurahkan, melengkapi kita, bahkan dia dikatakan menyatu. Saya selalu mengatakan senang menyatu saudara, menjadi satu roh di dalam hati kita. Itu masuk saudara, ke otak, ke pikiran kita, akal budi kita, semuanya di telinga, kedua mata, perkataan. Maka itu sudah kita kalau berkata-kata ya, ada berkata-kata di mimbar, atau mungkin ada orang-orang yang berkata-kata lewat medsos, saya tidak tahu, atau lewat YouTube, atau lewat apa-apa. Lebih baik kata-kata ini firman Tuhan mengatakan kata-kata yang memberkati. Ada orang-orang kadang-kala kan mengkritik saudara. Mengkritik itu bagus kalau kritiknya itu tidak disertai dengan kebencian, kedengkian. Wah, bagaimana begitu loh ya. Ada kepahitan di sana. Jangan sampai seperti itu, tapi lewat memberkati. Firman-Nya ada kok, lebih baik kita memberkati, mengucap syukur. Jangan ada kata-kata yang sembarangan, sembrono, kata-kata kotor. Ya, kita kalau mengingatkan tidak apa-apa saudara, ya mengingatkan. Tapi kalau di dalamnya itu ada hal-hal yang sifatnya ada mengandung, ya menurut saya nggak benar, nggak boleh seperti itu saudara. Begitu loh saudara ya. Kalau kita mau mengkritik, mengingatkan yang baik-baiklah,
Ya, maka itu ada kata-kata firman Tuhan itu mengusik, saudara. Ya, mengusik ini bukannya nggak boleh mengkritik, tapi mengkritik yang memiliki konotasi mengingatkan dengan kasih. Ya, mengingatkan. Tapi kalau mengusik itu terus ada menfitnah, mengadu domba, lah itu kan tidak boleh. Itu jahat. Ini saudara, saya katakan menjalani rencana Tuhan itu bermacam-macam. Cara Tuhan sendiri loh ya, kita tidak minta loh. Nah, saudara, kalau saya mau bicara membuktikan ini supaya firman Tuhan clear, benar, bukan hanya terjadi pada zaman di Alkitab ini, zaman dahulu kala saja, meskipun kondisinya, situasinya, peristiwanya, pergumulan yang kita hadapi itu berbeda, tetapi intisarinya sama. Ada rencana Tuhan di sana yang kita sebetulnya tidak mengerti, tidak tahu. Ini saya mau berikan testimoni saya, saudara. Kita buktikan. Puji Tuhan, saudara, saya menempati ini tempat kantor saya, saudara. Ya, ini saya ngomong, saya menghembuskan Roh Kudus dari tempat ini, saudara. Ya, dari kantor saya, dari tempat saya membuat YouTube. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, ini saya tidak berbicara mengenai asal mulanya waktu pertama kali HDM, Healing and Deliverance, tapi ini tahun 2018, saudara. Ya, tahun 2018. Ya, saya kan masih melayani, saudara. Saya masih pagi, masih ngantor. Ya, tahun 2018, tapi terus terang saja sejak umur 70 tahun, saudara. Saya sudah tidak terima panggilan dari gereja-gereja lain, saudara. Dulu saya sering dipanggil, saudara, untuk melayani HDM ini, baik di kota Semarang atau di luar kota Semarang, bahkan ada yang di luar pulau. Itu saudara-saudara, ya. Baik itu atas perintah gereja atau undangan mereka sendiri, tentu dengan seizin dari pimpinan gereja, ya. Saudara-saudara, saya melayani itu ketika saya umur 70 tahun, saya sudah tidak menerima. Saya fokus kepada pelayanan saya di gereja saya sendiri, yaitu pelayanan Healing and Deliverance. Saya masih melayani hari Rabu dan hari Minggu tahun 2018. Ya, saya masih ngantor tiap pagi. Jadi masih aktif, saudara. Saya masih melayani onsite, saya masih melayani konseling di kantor tiap pagi, saudara. Nah, tapi tahun 2018 waktu saya teduh, Tuhan ini berkata kepada saya supaya saya mencari tempat. Loh, saya bingung, saudara, mencari tempat. Untuk apa, Tuhan? Saya kan melayani, masih melayani. Ya, tapi Tuhan tidak menjawab. Tuhan mengatakan mencari tempat. Begitu saja, saudara. Ya udah, saya mengikuti saya karena sudah seringkali Tuhan berbicara, saya ikuti dan semua berhasil dengan baik. Dan ini tapi nggak mudah. Bagaimana saya bisa dapat tempat? Satu, saya mencari tempat untuk beli tidak bisa, tidak punya uang, saudara. Ya mesti kontrak ya tidak murah. Dan kedua, saya ingin kalau tempat itu harus dekat dengan di mana saya domisili, tinggal di rumah saya. Ya meskipun saya tinggal sekarang, rumah saya bukan rumah saya, rumah anak saya, saudara. Terus terang sampai detik ini saya tidak punya rumah tempat tinggal di bumi loh, saudara. Secara pribadi ya, ini rumah anak saya tempati, saudara. Puji Tuhan, tapi saya, saudara-saudara, Tuhan suruh mencari tempat untuk apa saya tidak tahu. Tapi saya cari, saudara. Kontrak. Ada beberapa teman yang mau meminjami tempat, saudara, ya, tapi jauh dari tempat saya. Ada beberapa, saudara. Ada yang di dalam kota besar ini Semarang, ada yang di sana, saudara, di BSB, ada yang di mana, ya, itu ada beberapa tempat, ya, ada yang di Ahmad Yani, ada yang di Telogosari. Itu kan jauh semua. Saya ini tidak bisa nyetir mobil sendiri. Saya mau dari rumah saya yang saya tempat ini, saya bisa jalan aja kalau ada tempat itu. Tapi untuk apa saya belum tahu, saudara. Loh,
Saya beritahu, firman Tuhan mengatakan kalau itu rencana Tuhan, ya, untuk Tuhan melakukan segala sesuatu sanggup. Tuhan, Allah Roh Kudus bekerja, ya. Dan dikatakan rencananya itu tidak akan pernah gagal, sempurna. Saya jalani rencana Tuhan ini, saudara, dan kalau Tuhan tunjuk, loh, kok mendadak, saudara, di depan rumah saya tempat tinggal sekarang ini, loh, rumah persis di tempat di depannya itu mau dikontrakan. Nah, saya kan heran, loh, kok bisa seperti itu lah. Semua Tuhan cukupi untuk mengontrak tempat itu dan saya pakai. Lalu pakai apa? Dan ketika saya tempat Tuhan pakai, Tuhan minta saya supaya kalau sore buat konseling. Nah, pagi saya di gereja, sore saya kan tidak ada, ya. Saya sudah umur 71 pada waktu itu, saudara, ya. Saya masih, dan visit-visit saya sudah tidak, loh, saudara. Umur 70 saya tidak kemana-mana, saya melayani tuh di gereja saja. Dan kalau di rumah, ternyata untuk rumah konseling kan tidak bisa, saudara, ya. Nggak mungkin konseling harus dalam rumah, karena konseling sifatnya pribadi, privasi, saudara. Oh, puji Tuhan, tuh rumah itu juga, wah, tepat sekali untuk pelayanan konseling. Tahun 2018, terus saya yang pakai, saudara. Dan karena itu rencana Tuhan, wah, itu kok jadi banyak yang datang kalau sore, saudara. Bukan saja di kota Semarang jemaat sendiri, tapi dari mana-mana, dari luar kota. Dari luar kota banyak, luar pulau ada. Bahkan kalau tidak salah dari luar negeri ada orang Indonesia yang datang, dari Australia. Saudara, datang, saudara. 2018 itu berjalan, wah, itu Tuhan pakai. Roh Kudus bekerja, saudara. Wah, saudara. Wah, itu kalau Roh Kudus bekerja, saudara. Kantor saya itu diproteksi benar-benar, saudara. Kantor saya diproteksi benar-benar. Ada orang yang konseling dengan saya. Saya tidak mengerti kenapa konseling itu harus direkam, saudara. Di kantor saya direkam. Tapi Roh Kudus bekerja, saudara. Ketika rekaman itu dibuka, tidak ada suara di sana, saudara. Yang ada hanya suara kucing bertengkar. Haleluya. Ini loh, saudara-saudara, Roh Kudus bekerja memproteksi, menjaga, menaungi. Kalau itu rencana daripada Tuhan, ya, aku jalani, saudaramu supaya dia tahu. Dan itu tahun 2008 terus berjalan. Sampai tahun 2019 ada perubahan, saudara. Karena rumah yang saya kontrak mau dijual, saya masih harus pindah, saudara. Saudara tahu enggak? Ketika saya mengontrak itu, saudara, tentu sana kan butuh macam-macam, kantor saya butuh macam-macam, saudara. Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Ya. Ini luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali, saudara. Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan, dan saya mesti harus pindah, saudara, karena rumah itu akan dijual dan kami tidak bisa membeli. Saya cari, saudara, dan luar biasa lagi, saudara. Tuhan juga berikan tempat tidak jauh lagi dari rumah saya, hanya 3 rumah dari rumah saya. Dan ini, saudara, yang saya tempati 2019. Tuhan atur semua, menjalani rencana Tuhan. Kalau itu rencananya Tuhan, Tuhan buat semua baik dan semua akan dibuat berhasil. Roh Kudus berembus. Ini Roh Kudus berembus, saudara. Lihat, berembuslah Roh Kudus dari tempat ini. Berembus. Dan saudara tahu, Tuhan, rencana Tuhan itu jauh-jauh hari
Dan ternyata tahun 2020 akhir Maret, pandemi saudara. Gereja tidak bisa onsite, semua tutup. Gereja hanya hari Minggu, semua seksi berhenti. Semua seksi di gereja saya berhenti, pada seksi begitu banyak, berhenti total. Hanya hari Minggu ada online atau mungkin YouTube kalau tidak salah, saya lupa. Tapi saya saudara, yang saat itu Tuhan sudah berikan tempat ini sekarang ini luar biasa. Semua seksi berhenti gereja, tapi saya HDM jalan saudara. Lewat online, lewat YouTube. Saya yang tidak bisa online, tidak bisa YouTube, Tuhan buat jadi bisa. Orang-orang membantu. Ya, dalam keluarga saya sendiri, mana orang tidak bisa bertemu saudara. Tapi jauh hari Tuhan sudah mengajarkan banyak kan. Ada yang namanya iman mandiri, pelayanan mandiri, pengurapan mandiri, doa profetik. Loh, itu luar biasa terjadi, dan mereka tertolong. Banyak orang di mana-mana. YouTube tersebar saudara, online kemana-mana. YouTube itu seluruh dunia saudara. Ya, itu loh saudara yang saya heran. Tuhan punya rencana sampai begitu rupa. Loh, cukup lama kan itu pandemi, 2 tahun lebih kan, terus berjalan sampai saat ini saudara. Tahun 2023 masih terus, makin hari makin meluas. Saya tetap melayani HDM saudara, jangan lupakan itu. Ya, Roh Kudus bekerja begitu luar biasa dahsyat. Bukan saja hanya onsite, tapi lewat YouTube, lewat online bekerja, dan lewat telepon kuasanya bekerja, berembus. Saya berikan seperti udara yang mengalir kemana-mana, ke seluruh dunia, menjangkau umat Tuhan. Ada pelayanan mandiri sekarang, saya melakukan pelayanan mandiri sejak itu saudara. Mereka melayani sendiri semua, sudah ada jauh sebelum pandemi. Roh Kudus sudah mengajarkan itu. Wah, tempo hari juga ada kontradiktif saudara, tidak cocok dengan pelayanan semacam itu. Tuhan ketika pandemi, bagaimana? Dahsyat kan? Tuhan rencananya tidak pernah gagal, sempurna. 2018, pandemi 2020. Orang tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh tumpang tangan, tidak boleh mengurapi, tidak bisa onsite melayani di dalam gereja. HDM jalan terus dari 2020 waktu pandemi sampai sekarang. Memang lewat ini saudara, usia semakin bertambah. Oh, tetapi Roh Kudus tetap, kuasanya tidak pernah berubah, rencananya tidak pernah berubah. Dia berikan yang namanya tenaga, dia berikan kuasa luar biasa saudara. Dari YouTube ini berembus. Pada saya berikan tahu seperti angin. Angin betul, ya, tidak pakai pleset-plesetan, angin betul. Yang sakit disembuhkan. Ada seperti api panas, tetapi tidak membakar, anget. Anget. Mereka cerita banyak saudara, dari mana-mana. Fakta, Roh Kudus melampaui akal budi kita. Tanpa batas bekerjanya. Tidak ada bendungan, tidak ada ruangan yang menutup, tembok-tembok yang dapat menghalangi Roh Kudus bekerja. Dahsyat kan? Dimanapun engkau berada,
Mau di kota Semarang, di luar kota Semarang, di luar pulau, bahkan di mancanegara, di mana saja, di ujung dunia ini saya katakan, ini masuk seperti udara yang berembus mengalir. Sekarang ini juga saudara, saya beritahu, ini tempat saya. Saya memohon kepada Tuhan, biar tempat ini saya melayani. Saya tempat tinggal di tempat ini. Pakai untuk pelayanan. Sepanjang Tuhan masih memperkenan, Tuhan izinkan, Tuhan dapat melakukan semuanya. Dan tempat ini boleh saya tempati sampai selesai. Oh haleluya, terpujilah nama Dia, terpujilah nama Dia. Diberkati orang-orang yang mendukung pelayanan semacam ini. Ini bukan pelayanan seperti ibadah biasa. Ini ibadah khusus, berdoa khusus, menjangkau yang tepat kebutuhanmu. Nah, ada Yehova Shalom berembus, ada Yehova Rafa berembus, ada Yehova Jireh berembus. Kenapa? Roh Kudus yang berembus. Roh Kudus itu yang berembus seperti udara, mengalir kemana-mana, menjamah semua orang yang membutuhkan. Mari, saya bersyukur boleh melayani. Saya menggunakan minyak sebagai perintah Tuhan, bukan ikut-ikutan. Meskipun ini ada ayatnya, bukan, tetapi ini perintah langsung. Minyak yang tanpa alkohol, tetapi harus dikuduskan, itu yang mutlak. Dikuduskan, didoakan dalam nama Tuhan Yesus supaya Roh Kudus bekerja. Ini kalau minyakmu ada yang belum dikuduskan sekarang dari tempat ini, Roh Kudus berembus atas minyakmu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyakmu dikuduskan dan Roh Kudus akan bekerja, akan mendatangkan kebaikan. Mari saudara, nanti tahu kebutuhan saudara. Oh saudara-saudara, masalah begitu banyak sekarang ini. Semakin banyak ada sepanjang, mari urapkan dulu ya. Di mana saja saudara bisa mengurapi. Saya kalau di rumah mengurapi semua loh saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau di sini saya mengurapi ini ya, tapi saudara di rumah silakan mengurapi. Mana ya? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berembuslah Roh Kudus. Engkau seperti angin, hembuskan itu, hembuskan. Dan ketika angin itu menghembusi mereka, oleh karena kuasa Rohmu itu bekerja seperti udara ini, maka orang yang sakit pun disembuhkan. Di mana saja berada, di rumah sakit, di rumah, di ICU, di mana saja, di mana kota saja, sampai di luar negeri, dan rembus Roh Kudus mengembusimu, dan engkau penyakitmu hilang, sembuh. Berembuslah. Bahkan engkau seperti api yang menghangatkan. Engkau akan mendapatkan kehangatan. Oh, engkau yang mengalami hidupmu ini beku. Engkau akan mendapatkan hangat daripada Roh Kudus. Api Roh Kudus ini berembus, mengalir kepadamu, melawatmu, memenuhimu, bukan saja tubuhmu tapi rohmu. Dan engkau merasakan kehangatan Roh Kudus. Dan engkau yang beku menjadi cair. Keluarga-keluarga dipersatukan. Kalau ekonomimu beku, sekarang mulai mencair, ada terobosan yang ajaib. Ekonomimu diberkati, pekerjaanmu diberkati, apapun pekerjaanmu. Dari tempat ini hembusi Roh Kudus, berembuslah Roh Kudus, menghembusimu. Roh Kudus berembuslah dari tempat ini, tempat yang sudah kau anugerahkan bagi hamba untuk melayani ini. Dan engkau akan memberkati orang-orang, siapa saja yang sudah mendukung pelayanan DADM ini, diberkati kembali dengan limpahnya Tuhan. Bukan saja jasmaninya, hidup rohaninya. Nanti satu saat ada soteria, ada keselamatan kekal datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan memiliki itu, akan menerima itu penuh dengan sukacita. Oh terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan seluruh umat-Mu ini. Mereka mengalami pengurapan, diperbarui terus Tuhan. Daripada iman percayanya, oleh karena Roh-Mu yang bekerja atas pengurapan ini,
Terima kasih Bapa. Kemuliaan hormat bagi nama Malirah Roh Kudus. Engkau selalu berembus dari tempat ini. Karena ini adalah tempatmu. Ini tempat rumah membagi doa, membagi firman, membagi pengurapan daripadamu. Bekerja atas umatmu di mana saja berada. Terimalah Tuhan. Engkau menguduskan tempat ini, memakai tempat ini bagi kemuliaan-Mu, bagi nama-Mu Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus, supaya seluruh manusia mendengar ini, bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, Allah yang turun dalam dunia, yang menjadi seorang manusia di dalam Yesus Tuhan. Haleluya, puji namanya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, untuk rencanamu adalah indah, rencanamu sempurna, tidak pernah gagal. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, soteria. Sampai berjumpa kembali saudara dalam waktu yang akan datang, hari Rabu yang akan datang ya. Amin.